Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim dari kelas 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pembahasan materi pada pertemuan yang keempat, hukum pidana, dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH serta asistennya Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan yang keempat ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu yang akan membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari VIS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Alasan diadakannya pembaruan ini ada 4 alasan. Yang pertama ada alasan politis, kemudian alasan sosiologis, alasan praktis, dan yang terakhir alasan adaptif. Kemudian cara-cara melakukan pembaharuan KUHP ada 5. Yang pertama, kriminalisasi, kemudian dekriminalisasi, rekriminalisasi, dan depenalisasi, yang terakhir mitigering. Metode pembaruan KUHP ada 3, yaitu evolusi atau evolution, kemudian kompromis, dan yang terakhir global. Alasan-alasan diadakannya pembaruan KUHP ini, yang pertama adalah alasan politis, kemudian alasan sosiologis, alasan praktis, alasan adaptif. Alasan atau cara melakukan pembaruan KUHP, yang pertama ada kriminalisasi. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Kemudian dekriminalisasi, contohnya adalah pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas. Kemudian rekriminalisasi, contohnya ada pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidanakan. Dewasa ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 dicabut dan sudah tidak berlaku lagi, sehingga perbuatan penarikan cek kosong dapat dipidana. Kemudian ada depenalisasi, atau suatu proses yang terjadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Kemudian yang terakhir ada mitigering, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyebutkan kalimat ini. Mohon dimaklumi karena saya juga di sini masih belajar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.